kali ini kita akan belajar mengenai ekologi. Saya Bu Aldila dari SMA N3 Surabaya. Oke, untuk materi ekologi ini sebenarnya merupakan materi pembelajaran kelas 10 mapel biologi di semester kedua. 2 bab sebelum materi semester 2 berakhir. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu apa itu ekologi. Nah, ekologi merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nanti kita juga akan belajar hal itu. Oke, kita mulai. Oke, pada gambar di layar ini sudah ada satu ekosistem, yaitu ekosistem apa? Ekosistem seperti perairan gitu ya, semacam kolam. Di sini ada beberapa komponen biotik serta abiotik. Apa saja komponen biotik sama abiotiknya? Kalian bisa mendeteksinya nggak? Kalau komponen biotik tentu saja ada makhluk hidup berupa hewan, kemudian ada juga beberapa tumbuhan. Untuk komponen abiotik yaitu ada air, udara, matahari, tanah, batuan, dan sebagainya. Kedua komponen berikut yaitu abiotik dan biotik akan mengalami satu hubungan timbal balik. Ya inilah yang disebut suatu ekosistem. Jadi nantinya mereka akan saling bekerja sama untuk menciptakan suatu lingkungan yang sinergis. Oke, lanjut untuk bagaimana dengan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ini kita ibaratkan suatu simbiosis. Apa itu sebenarnya simbiosis? Hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Untuk di SD sebenarnya sudah pernah ya, atau di SMP sebenarnya sudah pernah diajari, yaitu adalah mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Cuman di SMA ini ada beberapa tambahan atau 6, minimal ada 6 simbiosis yang harus kita pelajari, yaitu ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, predasi, netralisme, dan allelopati. Untuk yang pertama, mutualisme ini sangat familiar, yaitu apa? Hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, di mana keduanya saling menguntungkan. Yaitu apa? Misalkan nih, contohnya kalau kamu membeli satu makanan, urunan 500-an harganya, kemudian kedua siswa saling urunan untuk mendapatkan makanan tersebut, kemudian dibagi. Nah, ini merupakan apa? Satu mutualisme. Beda lain ceritanya dengan parasitisme. Kalau parasitisme apa? Kalau parasitisme itu yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya misalnya kalau satu siswa membeli makanan, yang satu minta tok. Nah, ini siapa ini? Kalau di sekolah sukanya minta makanan temennya. Nah, ini yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Kalau komensalisme bagaimana Budila? Hubungan antara makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu nggak ngerasa apa-apa, netral aja. Gimana Bu? Ya dia nggak dirugiin, juga dia tidak diuntungkan. Contohnya gimana Bu? Kalau misalkan kamu pergi ke kantin, kamu yang membeli, tetapi kamu share ke temanmu. Jadi apa? Kamu ngerasa ikhlas. Jadi apa? Temanmu merasa diuntungkan, tapi kamu tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Malah kamu sebenarnya diuntungkan ya. Kemudian kalau predasi gimana Budila? Hubungan antara yang satu memangsa, yang satu dimangsa. Jadi misalnya kalau dalam satu ekosistem itu ada yang satu yang biasanya sebagai bagian yang memangsa, kemudian satu bagiannya yang lain adalah dimangsa. Nah, seperti itu. Kalau netralisme gimana? Ada hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, di mana tidak saling berhubungan, ya tidak diuntungkan, tidak dirugikan, tidak predasi dan sebagainya. Tidak ada hubungan sama sekali, tetapi dalam satu ekosistem yang sama. Kalau allelopati gimana? Nah, ini beda nih. Kalau allelopati itu biasanya adanya satu makhluk hidup yang menghambat kerja atau hidup makhluk hidup yang lain. Jadi yang satu berkuasa atas kehidupan yang lain. Biasanya nih di lingkungan tertentu ada satu makhluk hidup yang akan mengeluarkan zat-zat tertentu sehingga dia seperti toksik bagi makhluk hidup yang lain. Nah, itu minimal ada 6 ini ya. Ya, dari 6 ini silahkan coba lihat gambar berikut. Ini ada gambar 1. Gambar 1 ini ada kerbau serta burung jalak dari ke-6 tipe berikut yang tadi.
menurut kalian ini tipe yang mana? Nah, ini misalkan ini saya akan bocorkan, seperti di pembelajaran yang lalu, atau slide yang lalu, ini ada kerbau yang mendapatkan keuntungan dari burung jalak, yaitu apa? Kutu-kutu atau serangga-serangga yang berada di tubuhnya dimakani oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak memakani kutu-kutu atau serangga yang ada di kerbau ini, sehingga mereka apa? Saling menguntungkan. Kalau menguntungkan tadi apa? Ya betul, merupakan satu mutualisme. Oke, kita masuk ke yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah hiu, kemudian ikan remora. Saya tidak akan menjawab, silakan kamu prediksi sendiri. Dari keenam ini, keenam contoh simbiosis itu, gambar yang kedua ini merupakan apa? Contoh simbiosis yang mana? Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya sebutkan yang tadi, ada satu makhluk hidup yang mengeluarkan senyawa-senyawa tertentu yang kadang kalanya dia apa? Menyebabkan tumbuhan di sekitarnya itu mengalami gangguan karena zat yang dikeluarkan itu bersifat toksik sehingga mempengaruhi kehidupan atau tumbuhnya hewan yang berada di sekitarnya. Ini merupakan simbiosis yang mana nih di antara 1 sampai 6? Nah, kamu bisa memprediksi sendiri. Gampang ya? Oke, next. Oke, untuk subbab berikutnya atau materi berikutnya, pembahasan berikutnya adalah jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Oke, sebelum kita bahas mengenai jaring makanan dan rantai makanan, ini ada minimal ada 3 sampai 4 komponen atau trofik ya, tingkatan yang harus ada di dalam satu jaring maupun rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Biasanya ini merupakan sumber rantai. Contoh yang berada di sini adalah apa? Tumbuhan. Di sini mungkin rumput ya, rumput atau padi dan semacamnya itu ya. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen ini biasanya adalah tipe animalia. Di sini ada konsumen tingkat 1 pada gambar, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Berdasarkan apa ini, Bu? Berdasarkan trofiknya, tingkatannya. Di sini adalah konsumen yang paling tinggi, kemudian konsumen yang tingkat kedua, kemudian konsumen yang tingkat ketiga. 1, 2, 3 merupakan animalia. Kemudian yang ketiga ada komponen pengurai. Nah, khusus untuk pengurai atau bagian yang akhir ini ada 2 jenis. Ada yang disebut sebagai detritivore, ada yang disebut sebagai decomposer. Di mana, Bu? Biasanya nih pada gambar tuh letaknya pada paling ujung. Nah, ini ada disebut detritivore maupun decomposer. Apa sih bedanya? Ini untuk detritivore itu adalah pemakan sisa makhluk hidup. Pemakan sisa makhluk hidup apa, Bu, contohnya? Ya bisa tumbuhan maupun hewan. Contohnya adalah snail atau siput, kemudian ada juga cacing. Jadi mereka berdua memakan serasa bangkai makhluk hidup berupa hewan atau tumbuhan yang mati. Sedangkan decomposer biasanya mereka mengurai makhluk hidup tersebut sehingga nanti bisa diuraikan di tanah. Contohnya apa, Bu? Atau bagaimana, Bu, prosesnya? Biasanya dia menguraikan dari senyawa organik nanti menjadi senyawa anorganik atau non organik. Siapa, Bu, contohnya? Biasanya adalah kingdom fungi ataupun protis, yaitu bakteri. Untuk gambar A dan B, manakah yang merupakan jaring makanan dan yang rantai makanan? Kemudian bisakah kalian membedakan antara gambar A dan gambar B? Gambar A itu ada satu komponen, satu aliran energi ya, satu trofik atau beberapa tingkatan trofik di dalam satu rantai makanan. Sedangkan yang ini terdapat beberapa trofik, berlipat-lipat trofik di dalam satu jaring makanan. Oke, kemudian istilah jaring makanan dan rantai makanan itu sebenarnya apa sih? Jaring makanan katanya adalah hubungan peristiwa makan dan dimakan. Benar nggak kira-kira? Jadi ada satu produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan sebagainya. Apakah itu merupakan istilah yang tepat untuk jaring makanan? Sebenarnya sah-sah aja kalau mau menyebutkan suatu istilah jaring makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan, tetapi
lebih tepatnya itu adalah peristiwa aliran energi. Kenapa saya menyebutkan peristiwa aliran energi? Ada energi yang mengalir dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik yang lain. Gimana maksudnya? Jadi energi yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Matahari akan menyumbangkan sekian persennya ke rumput. Misalkan taruhlah, di sini ada 1000. Ya, misalkan di sini ada 1000 kilokalori, 1000 kakal. Untuk apa? Bila untuk kalori. Kemudian energinya akan diambil sebagian kemana? Ke rumput. Kemudian energi yang lain akan diambil ke kelinci dalam bentuk dia memakan rumput tersebut. Kemudian ketika serigala itu memakan kelinci, maka sebagian energi dari kelinci ini akan diambil oleh serigala. Sebagian yang lain kemana? Dilepas dalam bentuk panas. Dalam bentuk panas ya. Jadi dalam bentuk panas itu akan dilepas ke udara atau ke udara ya. Kemudian serigala akan atau konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, kemudian akan terjadi aliran energi yang kemudian yang sisanya akan aliran melalui panas, begitu sebaliknya. Kemudian yang terakhir ini ada pengurai sebagai apa? Aliran energi terkecil yang bisa didapat oleh satu tingkatan trofik ini. Satu tingkatan apa? Jaring makanan ini. Jadi yang mana yang paling besar? Tentu saja yang matahari sebagai penyumbang energi terbesar. Kemudian sekian persennya akan masuk, misalnya di sini misalnya 100%, di sini 80% energinya, di sini mungkin 70%-nya, di sini 50%-nya, 30%-nya, ya mungkin ini cuma 10% dari energi matahari yang disalurkan. Jadi inilah yang disebut sebagai istilah jaring makanan. Bagaimana dengan peristiwa rantai makanan? Nah, ini kamu tahu bahwa minimal terdapat satu atau dua ya, minimal ada 2 jaring makanan. Gimana buat caranya? Di sini ada beri atau bunga, kemudian sebagai produsennya ini ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 adalah beruangnya. Kemudian kita lihat lagi ada produsen yang sama ternyata bisa dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu apa? Burung belibis. Kemudian burung belibis mungkin akan dimakan oleh elang sehingga aliran energi masuk ke konsumen tingkat 2 di sini dan sebagainya dan seterusnya. Di sini ada rumput, kemudian konsumen tingkat 1 adalah, dan di sini marmut, kemudian tingkat 2-nya ada beruang dan sebagainya. Dan itu merupakan apa? Satu rantai makanan. Minimal ada 2 jaring makanan. Kemudian yang saya tekankan di sini ada sebagai berikut. Apa itu? Jadi ada tingkatan trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4. Konsumen atau produsen yang pertama atau kita sebut sebagai trofik 1 merupakan apa? Produsen itu disebut sebagai trofik 1, yaitu apa? Aliran energi terbesar. Jadi maka yang tingkatan trofik yang mempunyai energi terbesar dari matahari tentu saja adalah apa? Produsen. Kemudian manakah yang terendah di piramida ini? Tentu saja ada konsumen tingkat 3 atau puncak yang merupakan adalah trofik keempat. Kalau di sini misalkan saya ambil lagi, Budila, di sini kita ambil lagi misalkan di sini ada dekomposer atau detritivor yang merupakan apa? Trofik tingkat ke-5. Jadi gimana itu Budila? Itu merupakan apa? Tingkatan di mana dia merupakan memperoleh aliran energi yang terendah. Oke. Next. Oke. Kita masuk ke jaring makanan yang tadi ya. Sebenarnya saya akan membenarkan atau menggarisbawahi hal ini ya. Benarkah kira-kira gambar rantai makanan pada bawah ini? Yang pertama ada rumput, kedua kelinci, ketiga serigala, yang keempat harimau, yang kelima adalah pengurai. Mereka mempunyai satu tingkatan trofik yang berbeda-beda. Produsen, kemudian konsumen tingkat 1,
K2, K3, K4, K1, K2, K3 dan pengurai. Tidak ada K4 ya di sini. Kira-kira benar nggak gambar ini, rantai makan ini? Sebenarnya kalau kamu melihat aliran energi, ada satu pertanyaan ini. Bagaimana jika nomor 2 mati sebelum dimangsa oleh serigala atau konsumen tingkat 2? Apakah aliran energinya terputus sampai di sini? Nah, inilah kelemahan kalau kita pakai peristiwa makan dan dimakan. Ketika ini mati duluan, misalkan kelinci mati duluan sebelum serigala memakan, apakah aliran energinya terputus sampai di sini? Nah, jawabannya gimana? Oleh karena itu, sebenarnya kita harusnya memberi tanda panah. Nah, tanda panah berikut. Nah, 1, kemudian ini juga 1 lagi, ini juga 1 lagi, ini juga 1 lagi. Artinya apa, Bu Dila? Ketika kelinci itu mati, dia bisa diuraikan atau energinya berhenti sampai di pengurai. Begitu juga dengan serigala, bisa mati kemudian sebelum dimakan oleh harimau sehingga aliran energi yang terputus dan diambil oleh pengurai. Begitu juga dengan harimau. Sehingga nanti gambarmu di soal literasi harusnya apa? Harusnya ada gambar di mana memberi apa? Memberi, ya hapus dulu ya, kita memberi panah bolak-balik. Panah bolak-balik seperti apa? Nah, panah bolak-balik seperti ini. Kelinci jika nanti mati kita bisa tarik. Nah, seperti ini. Gambar yang tepat itu seperti ini. Nah, ketika serigala mati maka kita bisa taruh. Nah, ada seperti ini. Panahnya akan kembali, semuanya akan kembali. Kenapa? Karena tidak hanya harimau saja seperti ini yang ketika mati diuraikan oleh detritivor dan dekomposer. Begitu juga dengan rumput. Oke, paham ya? Gampang. Nah, oke. Untuk gambar A dan B, manakah yang merupakan jaring makanan dan yang rantai makanan? Kemudian, bisakah kalian membedakan antara gambar A dan gambar B? Gambar A itu ada satu komponen, satu aliran energi ya, satu trofik atau beberapa tingkatan trofik di dalam satu rantai makanan. Sedangkan yang ini terdapat beberapa trofik, berlipat-lipat trofik di dalam satu jaring makanan. Oke, kemudian istilah jaring makanan dan rantai makanan itu sebenarnya apa sih? Jaring makanan katanya adalah hubungan peristiwa makan dan dimakan. Benar nggak kira-kira? Jadi ada satu produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan sebagainya. Apakah itu merupakan istilah yang tepat untuk jaring makanan? Sebenarnya sah-sah aja kalau mau menyebutkan suatu istilah jaring makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan, tetapi lebih tepatnya itu adalah peristiwa aliran energi. Kenapa saya menyebutkan peristiwa aliran energi? Ada energi yang mengalir dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik yang lain. Gimana maksudnya? Jadi energi yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Matahari akan menyumbangkan sekian persennya ke rumput. Misalkan taruhlah, di sini ada 1000. Ya, misalkan di sini ada 1000 kilokalori, 1000 kakal untuk apa? Untuk kalori. Kemudian energinya akan diambil sebagian kemana? Ke rumput. Kemudian energi yang lain akan diambil ke kelinci dalam bentuk dia memakan rumput tersebut. Kemudian ketika serigala itu memakan kelinci, maka sebagian energi dari kelinci ini akan diambil oleh serigala. Sebagian yang lain kemana, Bu? Dilepas dalam bentuk panas. Dalam bentuk panas ya. Jadi dalam bentuk panas itu akan dilepas ke udara.
atau ke uh, uh, udara ya. Kemudian serigala akan atau konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, kemudian akan terjadi aliran energi yang kemudian yang sisanya akan dialiran melalui panas. Begitu sebaliknya. Kemudian yang terakhir ini ada pengurai sebagai apa? Aliran energi terkecil yang bisa didapat oleh satu tingkatan trafik ini. Satu tingkatan apa? Jaring makanan ini. Jadi yang mana yang paling besar? Tentu saja yang matahari sebagai penyumbang energi terbesar. Kemudian sekian persennya akan masuk, misalnya di sini 100%, di sini 80% energinya, di sini mungkin 70%-nya, di sini 50%-nya, 30%-nya, ya mungkin ini cuma 10% dari energi matahari yang disalurkan. Jadi inilah yang disebut sebagai istilah jaring makanan. Bagaimana dengan peristiwa rantai makanan? Nah, ini kamu tahu bahwa minimal terdapat satu atau dua ya, minimal ada 2 jaring makanan. Gimana bocorannya? Di sini ada beri atau bunga, kemudian sebagai produsennya ini ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 adalah beruangnya. Kemudian kita lihat lagi pada produsen yang sama ternyata bisa dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu apa? Burung belibis. Kemudian burung belibis mungkin akan dimakan oleh elang sehingga aliran energi masuk ke konsumen tingkat 2 di sini dan sebagainya dan seterusnya. Di sini ada rumput, kemudian konsumen tingkat 1 adalah misalnya di sini marmut, kemudian tingkat 2-nya ada beruang dan sebagainya. Dan itu merupakan apa? Satu rantai makanan. Minimal ada 2 jaring makanan. Kemudian yang saya tekankan di sini ada sebagai berikut. Apa itu? Jadi ada tingkatan trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4. Konsumen atau produsen yang pertama atau kita sebut sebagai trofik 1 merupakan apa? Produsen itu disebut sebagai trofik 1, yaitu apa? Aliran energi terbesar. Jadi manakah yang tingkatan trofik yang mempunyai energi terbesar dari matahari? Tentu saja adalah apa? Produsen. Kemudian manakah yang terendah di piramida ini? Tentu saja ada konsumen tingkat 3 atau puncak yang merupakan adalah trofik keempat. Kalau di sini misalkan saya ambil lagi, Budila, di sini kita ambil lagi misalkan di sini ada dekomposer atau detritivor yang merupakan apa? Trofik tingkat ke-5. Jadi gimana itu Budila? Itu merupakan apa? Tingkatan di mana dia merupakan memperoleh aliran energi yang terendah. Oke. Next. Oke. Kita masuk ke jaring makanan yang tadi ya. Sebenarnya saya akan membenarkan atau menggarisbawahi hal ini ya. Benarkah kira-kira gambar rantai makanan pada bawah ini? Yang pertama ada rumput, kedua kelinci, ketiga serigala, yang keempat harimau, yang kelima adalah pengurai. Mereka mempunyai satu tingkatan trofik yang berbeda-beda. Produsen, kemudian konsumen tingkat 1, K2, K3, K4, K1, K2, K3 dan pengurai. Tidak ada K4 dari sini. Kira-kira benar nggak gambar ini, rantai makan ini? Sebenarnya kalau kamu melihat aliran energi, ada satu pertanyaan ini. Bagaimana jika nomor 2 mati sebelum dimangsa oleh serigala atau konsumen tingkat 2? Apakah aliran energinya terputus sampai di sini? Nah, inilah kelemahan kalau kita pakai peristiwa makan dan dimakan. Ketika ini mati duluan, misalkan kelinci mati duluan sebelum serigala memakan, apakah aliran energinya terputus sampai di sini? Nah, jawabannya gimana? Oleh karena itu, sebenarnya kita harusnya memberi tanda panah. Nah, tanda panah berikut. Nah, 1, kemudian ini juga 1 lagi, ini juga 1 lagi, ini juga 1 lagi. Artinya apa Budila? Ketika kelinci itu mati, dia bisa diuraikan atau energinya berhenti sampai di pengurai.
mengurai. Begitu juga dengan serigala bisa mati kemudian sebelum dimakan oleh harimau sehingga aliran energi yang terputus dan diambil oleh pengurai. Begitu juga dengan harimau. Sehingga nanti gambarmu di soal literasi harusnya apa? Harusnya ada gambar di mana memberi apa? Memberi, ya hapus dulu ya, kita memberi panah bolak-balik seperti apa? Nah, panah bolak-balik seperti ini. Kelinci jika nanti mati kita bisa tarik. Nah, seperti ini. Gambar yang tepat itu seperti ini. Nah, ketika serigala mati maka kita bisa taruh. Nah, ada seperti ini. Panahnya akan kembali, semuanya akan kembali. Kenapa? Karena tidak hanya harimau saja seperti ini yang ketika mati diuraikan oleh detritivore dan dekomposer. Begitu juga dengan rumput. Oke, paham ya? Menghasilkan satu piramida energi dari mulai aliran energi yang tertinggi sampai ke terendah. Nah, untuk piramida energi sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, saya tidak akan menyebutkan piramida apa ya, tapi kita coba analisis. Ini pada produsen atau P, kemudian ini ada K1, ini K2, dan ini K3. Lihatlah ada jumlah masing-masing makhluk hidup di setiap trofiknya atau tingkatannya. Misalkan ini ada satu sawah ini kalau dihitung jumlah padinya secara manual itu ada 1000 organisme tumbuhan padi. Jadi kira-kira jumlahnya akan jauh lebih besar dibandingkan konsumen tingkat 1. Apa itu konsumen tingkat 1? Yaitu misalnya kan serangga, misalkan di situ ada wereng, kemudian di situ ada misalkan seperti walang. Nah, kita hitung nih jumlahnya, pasti jumlahnya akan jauh lebih berkurang dibandingkan produsen. Jadi misalkan di sini ada 1000, di sini ada 100, tentu saja di konsumen tingkat 2 jumlahnya akan lebih nurun lagi, dan konsumen puncak misalnya elang, kemudian konsumen yang lain, puncak yang lain itu jumlahnya paling sedikit. Artinya produsen menempati di mana jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pada konsumen tersier atau konsumen tingkat tinggi terakhir. Jadi kita bisa simpulkan piramida jenis apakah berikut, kamu bisa tulis di sini, yaitu adalah piramida jenis jumlah. Oke. Berikutnya ini ada piramida jenis apakah ini? Oke, silakan kamu amati dulu. Ini ada satu piramida, seperti biasa ada P, K1, K2, K3. Sebelah sini ada tulisan nih, berat kering. Ini ada berat kering. Berat keringnya gimana Bu Dila? Ini ada satu sawah, ibaratnya kayak tadi, terdiri dari banyak organisme padi. Ketika itu saya ambil semuanya, kemudian saya keringkan, kemudian saya timbang jumlahnya, misalkan ada 1000 kg. Nah ini berarti gimana Bu? 1000 kg per meter persegi. Jadi di sini ada sawah, kita keringkan, kita babat semua padinya, kita keringkan, pasti jumlahnya akan melebihi K1 atau produsen atau konsumen tingkat 1. Misalkan di situ ada 3 atau ada 4, misalkan ada berapa ya? Misalnya kalau kelinci, misalkan dalam satu persawahan atau hewan yang lain K1 di dalam satu persawahan, kita ambil semua, kita keringkan, kayaknya sadis ya, tapi emang gitu caranya. Kemudian kita keringkan, kemudian kita apa? Kita ukur atau kita timbang jumlahnya, pasti jumlahnya akan lebih sedikit, hingga pada konsumen tingkat tinggi atau tingkat terakhir itu jumlahnya paling sedikit. Jadi gimana ini? Piramida jenis apakah ini? Adalah piramida jenis biomasa. Yang terakhir ini seperti tadi ada P, K1, K2, K3. Kemudian ada di sini ada 1000 kcal atau kilokalori
10.000 kilokalori, 1.000 kilokalori, 100 kilokalori, dan 10 kilokalori. Nah, ini seperti aliran energi tadi. Jadi tingkat produsen adalah tingkat yang paling tinggi memperoleh energi dari matahari ya, memperoleh energi dari matahari, sehingga ini mempunyai apa? Mempunyai energi paling tinggi. Yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Aliran energi yang ketiga ini adalah aliran energi yang keempat. Itu berarti jenis piramida apakah ini? Adalah piramida jenis energi. Oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah ekosistem itu selalu stabil? Jawabannya itu adalah tidak selalu. Ada kalanya suatu ekosistem itu akan mengalami perubahan. Itulah yang disebut suksesi. Suksesi itu jadi apa, Budila? Adalah suatu proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur atau lebih stabil. Ini kira-kira kelihatan nggak ya? Oke, coba saya geser ya, supaya kamu bisa lebih kelihatan. Oke. Oh, sepertinya tidak bisa digeser ya. Geser sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Suksesi proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menjadi ke arah lingkungan yang lebih teratur atau stabil. Ada dua jenis suksesi, primer dan sekunder. Suksesi primer adalah di mana suksesi yang pertumbuhan di daerah tersebut mengalami tandus. Awalnya merupakan suatu vegetasi atau lingkungan yang kosong, tidak dihuni. Jadi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ada komponen abiotik dan biotik yang muncul, kemudian merupakan menjadi suatu ekosistem yang baik. Sedangkan sekunder awalnya sudah ada komunitas awalnya, tetapi terganggu atau hancur, tetapi tidak semuanya, sebagiannya karena gangguan alam. Paham ya? Jadi ada primer, sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian mulai bertahap ada, sedangkan sekunder awalnya ada, kemudian karena terjadi satu gangguan alam atau bencana alam, kemudian terganggu, yang akhirnya tidak semua ekosistemnya hancur, kemudian akan mengalami kestabilan kembali. Oke, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, coba tentukan yang manakah merupakan suksesi primer dan sekunder. Yang pertama, awalnya kosong, kemudian berakhir pada adanya tumbuhan dan bahkan ada hewannya ya, ada komponen biotik dan abiotiknya. Merupakan komponen apa nih? Primer atau sekunder? Silahkan kalian jawab sendiri. Maka contohnya adalah padang pasir dan kolam. Bandingkan dengan suksesi yang kedua ini. Awalnya ada suatu kayak hutan gitu, kemudian terjadi seperti hutan ya, seperti di Australia kemarin ya. Kemudian ini mengalami gangguan, tetapi tidak semua. Satu waktu ada bagian yang kosong, ada bagian yang masih ada. Kemudian lambat laun akan mengalami pertumbuhan, keseimbangan kembali, dan akhirnya akan stabil kembali. Contohnya apa? Terpengaruh oleh deforestasi, kemudian atau wedus gembel atau awan panas, itu kan juga akan mengalami seperti ini. Tentukan apakah ini primer atau sekunder. Jawab sendiri ya. Nah, ini misalnya ada bagian-bagian yang tidak sepenuhnya mati karena masih ada tumbuhan-tumbuhan. Paham ya? Jadi ini ada primer atau sekunder. Jawab sendiri. Oke, ada minimal ada 7 jenis ekosistem atau bioma di bumi ini. Ada bioma itu apa? Ekosistem yang luas. Ada sabana, stepa, tundra, gurun, bukan hujan tropis, subtropis, kemudian taiga. Ini ada di soal literasi kalian. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, saya akan langsung ke gambar ini. Contohnya saya mempunyai gambar. Ini misalkan ini di NTT ya. NTT itu terkenal dengan padang rumput yang luas, di mana jarang atau hampir kita tidak menjumpai tumbuhan berupa pohon. Sedangkan yang ini sama-sama padang rumputnya, tetapi ada beberapa pohon. Kira-kira manakah
yang jenisnya ada Stepa maupun manakah yang merupakan adalah Sabana. Jadi tentukan manakah yang kira-kira Stepa. Jadi yang Stepa adalah yang ini tidak memiliki tumbuhan atau pohon. Stepa dari kata tree, jadi no ada pohonnya. Sedangkan yang ini masih ada pohonnya, maka dia merupakan jenis Sabana. Jadi ini adalah Sabana, ini Stepa. Untuk yang gambar ketiga dan keempat, silahkan kamu prediksi sendiri di antara 1, 2, 3, dan 4 sampai 7 ya, sesuai dengan soal literasi yang kemarin. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai daur biogeokimia. Senyawa atau unsur itu pasti ada peranannya masing-masing, tapi suatu senyawa kimia itu tidak semuanya bisa langsung diambil oleh makhluk hidup tertentu, tumbuhan atau hewan tertentu langsung seketika. Jadi misalnya nitrogen tidak bisa langsung diambil begitu saja, harus diubah satu step lain-lain sehingga bisa berfungsi dan bisa bermanfaat. Maka dari itu, inilah yang disebut sebagai daur biogeokimia, yaitu apa? Gimana terdapat satu daur untuk mengubah senyawa kimia yang awalnya mungkin belum berguna, nantinya bisa kembali digunakan oleh komponen abiotik dan biotik. Ada 5 jenis siklus atau daur biokimia: sulfur, nitrogen, air, kemudian karbon, oksigen, dan fosfor. Sebenarnya kelima-limanya ini merupakan siklus yang sudah saya berikan untuk proyek kamu ya. Saya pun tidak akan menjelaskan kesemuanya. Saya akan menjelaskan salah satu di antara itu, yaitu misalkan saya ambil yang paling sering adalah siklus nitrogen. Oke, siklus nitrogen ini proyek kamu ya. Proyek kamu adalah suruh menggambar siklus nitrogen, kemudian kamu menjelaskan dan jangan lupa memberi itu ya, urutan supaya gampang. Oke. Untuk mempermudah ini, kamu bisa menulis atau memberikan nomor dari mana sih awalnya, karena ini siklus ya. Kita mulai dari misalkan ini, nitrogen bebas di udara. Seperti yang kamu tahu, sebenarnya nitrogen itu jumlahnya sekitar 80% dari jumlah komponen udara yang ada, komponen senyawa yang ada di udara, tetapi tidak langsung bisa diserap oleh tumbuhan dan hewan karena ini bersifat toksik. Harus dia didaur supaya dia less atau kurang toksiknya. Gimana prosesnya? Nah, ini sebagai siklus nitrogen. Kita awali dari adanya nitrogen bebas di udara. Nitrogen bebas di udara kemudian diikat oleh tumbuhan tertentu. Siapa tumbuhannya? Tumbuhan polong-polongan. Kenapa Budila? Karena di sini itu ada bintil-bintil akar. Bintil-bintil akarnya ini ketika saya zoom itu ternyata ada ini ada bakterinya. Bakterinya ini berfungsi untuk mengikat nitrogen ini. Kalau tumbuhan yang lain bisa nggak? Tidak bisa, karena harus ada bakteri ini. Bakteri ini disebut bakteri apa? Bakterinya disebut Rhizobium dan Azotobacter. Bakteri Rhizobium dan Azotobacter itu apa, Bu? Mengikat nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen. Kalau sudah diikat sehingga tumbuhan bisa tumbuh, bisa besar, bisa diproses, bisa diambil oleh tumbuhan, bisa diambil atau dimakan oleh tumbuhan sehingga bisa berfungsi. Kemudian dari proses inilah yang disebut fiksasi nitrogen yang berasal dari yang dibantu oleh bakteri. Ini sebenarnya bisa siklus ini bisa langsung ke kanan atau bisa langsung ke bawah. Kalau saya ke kanan, itu artinya dari tumbuhan yang tadi nanti kan akan mati. Begitu juga akan dimakan, tumbuhan tadi akan dimakan oleh hewan yang nantinya juga akan mati. Maka bisa didekomposisi. Maka proses ini adalah dekomposisi oleh dekomposer. Proses ini adalah dekomposisi. Oleh siapa? Oleh fungi maupun bakteri. Kemudian nanti akan N2 tadi akan diubah menjadi amonium atau NH4. Proses ini disebut amonifikasi. Jadi proses di mana N2 atau nitrogen ini diubah
N2 kemudian diubah menjadi ini, yaitu dekomposisi, yaitu amonium, itu adalah proses amonifikasi. Budila, bagaimana kalau bagiannya di bawah? Sama saja, kalau di bagian yang bawah N2 akan diubah menjadi amonium atau NH4. Prosesnya apa ini? Amonifikasi. Jadi kalau sudah jadi NH4 atau amonium, kemudian nanti akan diubah lagi menjadi NO2. NO2 ini nanti prosesnya adalah atau diubah menjadi nitrat. Jadi amonium diubah menjadi nitrat, prosesnya adalah nitratasi. Bakterinya apa, Budila? Bakterinya adalah bisa jadi bakteri Nitrosomonas atau Nitrococcus. Jadi amonium diubah menjadi nitrit, prosesnya adalah nitrifikasi. Proses ini dibantu oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrococcus. Kemudian nitrit ini diubah menjadi nitrat, dari NO2 menjadi NO3. Proses ini disebut nitratasi karena akan menjadi nitrat ya, karena akan menjadi nitrat. Nah, ini akan menjadi nitrat ini nitratasi juga dibantu oleh bakteri. Disebut bakterinya adalah Nitrobacter. Oke. Nah, dari setelah jadi nitrat ini tidak toksik sehingga bisa diambil oleh tumbuhan yang disebut asimilasi. Asimilasi ini nanti tumbuhan yang tidak mempunyai pintil-pintil tadi bisa mengambil nitrogen dalam bentuk nitrat yang sudah diasimilasi. Sebagian saja, sebagiannya kemana, Bila? Nitratnya akan kembali ke udara, disebut proses denitrifikasi. Denitrifikasi ini juga dibantu oleh beberapa bakteri yang lain atau bakteri denitrifikasi. Jadi prosesnya ada mulai dari fiksasi nitrogen, kemudian amonifikasi, ini juga amonifikasi, kemudian prosesnya menjadi amonium menjadi nitrit, disebut sebagai nitritasi, nitrit menjadi nitrat, yaitu adalah nitratasi. Nitrat diambil oleh tumbuhan menjadi asimilasi atau kembali ke udara menjadi denitrifikasi. N2 bebas di udara diambil oleh tumbuhan yang mempunyai bintil akar saja ya, disebut fiksasi nitrogen, kemudian diubah menjadi amonium atau amonia atau NH4. Itu prosesnya adalah amonifikasi, atau ada juga berasal dari dekomposisi tumbuhan atau hewan yang mati, juga akan menjadi NH4 atau amonium yang prosesnya adalah amonifikasi. Dari amonifikasi amonium diubah menjadi nitrit ya, nitrit atau NO2 disebut nitritasi, kemudian nitrit menjadi nitrat yang prosesnya adalah nitratasi. Nitrat nanti bisa menjadi 2, yaitu bisa masuk ke, karena sudah tidak toksik ya, bisa dimasuk ke tumbuhan yang disebut asimilasi dan bisa kembali ke udara yang disebut denitrifikasi. Ada proses yang disebut sebagai proses nitrifikasi. Apa itu, Budila? Nitrifikasi yaitu proses mulai dari NH4 sampai ke NO3, dari mulai ke amonium sampai ke nitrat. Itu ada yang disebut juga sebagai proses nitrifikasi. Gampang ya? Oke. Itu kita akan kamu jelaskan 4 siklus yang lain di gambar dan penjelasannya di proyeknya kamu. Ini ada latihan soal. Sebelumnya kamu sudah mempelajari semua tentang ekologi, maka ambillah selembar kertas, kemudian kamu ambil, kemudian ambil bolpen, kemudian kamu akan mengerjakan 5 soal yang berasal dari penjelasannya Bu Aldila tadi. Kemudian nanti kamu foto, kamu posting ke Google Class berandamu sendiri. Soalnya apa? Oke, kita lihat ya. Soal yang pertama,
Soal yang pertama adalah latihan soal. Jelaskan jenis apakah piramida ini dan jelaskan alasannya. Silahkan kamu lihat sendiri, kemudian kamu catat 1 menit dari sekarang. Oke. Ya, ini ya. Jadi ini ada 1000 padi, 250 belat, 50 emprit, 10 lipan. Kira-kira jenis piramida apa yang tadi berdasarkan dari tadi ya? Jika jenis piramida yang tadi, jelaskan alasannya. Oke, next. Yang kedua, perbaiki gambar rantai makanan berikut. Jadi ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam membentuk suatu rantai makanan, seperti yang saya bilang tadi, ini ada tingkatan profit produsen sampai ke konsumen. Tetapi ada beberapa hal yang saya kurang gambar ini kurang baik, yaitu kamu harus memberikan gambar lengkapnya. Bagian manakah itu? Gambarkan kembali di kertasmu, kemudian perbaiki gambar. Manakah yang harus ditambah dari gambar rantai makanan ini? Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Jangan lupa memberi matahari ya. Ya. Kamu seperti kalau tidak bisa menggambar, kamu juga bisa menulis saja. Ini rumput padi, kemudian ini tikus, kemudian ini ular, ini belang, kemudian ini mungkin jamur ya. Oke. Jangan lupa memberi tingkatan profitnya. Mana P, mana K1, K2, K3, K4, D, retriever atau dikonsol. Sudah, kita akan next ke pertanyaan yang ketiga. Tentukan jenis bioma di bawah ini dan beri ciri tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Ada gambar A dan B. Ini ada bioma A, kira-kira bioma apa ya ini? Dan B ada bioma apakah ini? Jadi tadi ada sekitar 7 bioma, mulai dari sabana sampai ke tundra. Kira-kira ini yang mana? Tentukan juga hewan apa serta tumbuhan apa yang ada di A dan B. Tulis pada kertasmu 1 menit dari sekarang. Oke, soal yang keempat. Ini adalah gambar daur atau siklus nitrogen. Kamu diminta untuk menentukan proses A sampai F. A sampai F, yang seperti yang saya tadi jelaskan ya. F-nya ini A dari mulai nitrogen bebas di-cut oleh bakteri disebut proses bla 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 bla, kemudian sampai ke B, C, D, E, F, G. Oke ya, sampai proses G ya. Maaf, ini sampai proses G. Silakan kamu tulis proses apakah A sampai G di selembar kertas kamu. 1 menit dari sekarang. Soal yang terakhir, ini ada kasus nimba atau Azadirachta indica dan eucalyptus merupakan 2 tanaman, di mana mereka itu mempunyai ciri khas bisa menghambat tumbuhan yang berada di jarak sekitar 5 meter, 1 sampai 5 meteran lah ya, di sekitar tumbuhan itu. Jadi misalnya kalau ada ilalang, kemudian ada hewan-hewan di sana, itu bisa terkena toksik yang dikeluarkan oleh nimba dan eucalyptus. Dari peristiwa ini, silahkan tentukan simbiosis apakah yang cocok untuk hubungan antara nimba ini dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Oke, silahkan kalian tulis di selembar kertas yang tadi, dan waktunya adalah 1 menit dari sekarang. Oke, kalau kalian sudah selesai, kalian bisa foto dan tulisan kalian bisa diposting di Google Class kalian masing-masing. Selamat memposting, saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.